Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore. Ya, bertemu lagi dengan Sejarah Indonesia bersama Pak Kandi di sini. Terima kasih kemarin sudah melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian dengan materi masa Orde Baru. Sebelum banyak berbicara tentang sejarah ataupun materi pada pertemuan kali ini, bagaimana keadaan kalian? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semuanya diberikan nikmat sehat. Dan untuk menjaga kesehatan pada masa seperti ini yang kita tahu pandemi masih belum berakhir ya, tetap menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Dan jangan lupa bahagia, karena dengan bahagia imun kita meningkat sehingga kita bisa kebal terhadap segala penyakit termasuk COVID-19. Oke, tidak perlu panjang lebar mukadimahnya, itu saja. Kita langsung, oh ya, kemarin sudah kalian lihat video yang hampir suaranya nggak terdengar ya, karena saya nggak tahu, masih amatir, masih kaleng-kaleng, nggak video yang dihasilkan seperti itu ya Pak Guru, mohon maaf atas nyamanannya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Bicara pada materi sebelumnya, yaitu masa Orde Baru, yang mana pada masa itu Presiden Soeharto memerintah Indonesia hampir selama 32 tahun lamanya. Ya, Orde Baru yang digadang-gadang oleh Soeharto yaitu tatanan peri kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan berandaskan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pembangunan menjadi sasaran utama pada periode Orde Baru, sehingga Bapak ataupun Presiden kita Soeharto saat itu sempat dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, karena pada masa beliau memimpin Indonesia itu terus membangun dan membangun. Stabilitas keamanan menjadi utama karena itu adalah masalah pada masa Orde Lama. Jadi dengan stabilitas keamanan dan politik yang stabil, maka diharapkan pembangunan yang menjadi target Orde Baru bisa terlaksana dengan maksimal. Puncaknya yaitu keberhasilan pada masa Pelita keempat, di mana Indonesia berhasil menjadi negara swasembada pangan. Ya, begitulah dengan berbagai macam cerita Orde Baru. Ya, kita masuk ke masa reformasi. Ya, masa reformasi atau bab 5, sistem dan struktur politik ekonomi masa reformasi. Ya, ternyata kita tinggal 2 KD saja, yaitu masa reformasi dan nanti peran serta atau sumbangsih. Wah, sekarang mau jadi sumbangsih agak tenar ini ya. Ya, jadi tinggal 2 KD, KD 1 ini masa reformasi dan nanti pada KD terakhir. Ya, kita lihat dulu. Ada masa akhir Orde Baru yang kita bahas, yaitu perkembangan politik ekonomi pada masa reformasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita lihat dulu. Masa akhir Orde Baru, ya, masa akhir Orde Baru ada apa dan ada cerita apa di situ? Yang jelas terjadi krisis moneter pada Januari 1997. Ini ya, 97 itu diawali sebenarnya tapi pada saat Januari 1998 nilai tukar rupiah telah mencapai 17.000 per 1 US dollar. Ya bayangkan pada masa Orde Baru itu sempat 2.500 per
US dollar. Artinya $1 itu sama dengan 2.500. Ternyata Indonesia punya masa seperti itu. Tapi pada masa akhir Orde Baru atau tahun 1998 itu nilai tukar rupiah itu sangat anjlok, bahkan mencapai titik terendah atau tertinggi nilai tukarnya yaitu 17.000 per 17.000 dolar, 17.000 rupiah per 1 US dollar, sehingga dampaknya luar biasa. Sejumlah perusahaan mengalami kebangkrutan, banyak PHK di mana-mana, dan harga sembako naik pada saat itu. Ya, yang kedua, masalah yang kedua selain krisis moneter adalah krisis politik, di mana tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat rendah, mencapai titik nadir terendah terhadap pemerintah. Apalagi maraknya KKN di dalam pemerintahan. Ya, dalam krisis politik tersebut muncullah kerusuhan di beberapa kota di Indonesia. Kemudian ada penolakan mahasiswa atas pelantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Nah, itu adalah buntut kekecewaan. Ya, buntut kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintahan yang sekarang. Sekarang yang saat itu, yaitu Presiden Soeharto. Selanjutnya yaitu ada krisis hukum, di mana hukum sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas kebijakan penguasa. Bagaimana dengan masa sekarang? Sepertinya juga kayaknya masih tetap saja walaupun sudah masuk masa reformasi. Tapi semoga ke depan bisa lebih baik. Dan yang kedua adalah banyak rekayasa dalam proses peradilan. Itu sepertinya bukan rahasia umum lagi ya. Jadi yang berkuasa itu bukan keadilan, tapi ya kalian bisa tahu sendiri ya. Kadang-kadang lambang sebuah keadilan itu kan ada orang yang memegang timbangan yang kemudian matanya ditutup. Nah, mata ditutup itu artinya itu tidak melihat siapa yang menjadi tersangka, siapa yang menjadi terdakwa, siapa yang salah, ya itulah yang dihukum. Tapi sekarang kayaknya matanya membuka satu ya, udah kayak bajak laut ya. Tapi kalian nanti bisa tahu sendirilah kalau kalian sebentar lagi kan jadi mahasiswa. Jadi silakan kritislah terhadap pemerintah agar pemerintah itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah krisis kepercayaan yang tadi sudah saya ungkapkan. Ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah karena maraknya KKN di masyarakat dan di pemerintahan. Nah, puncaknya terjadi demonstrasi besar-besaran pada saat itu, yaitu 13 dan 14 Mei itu terjadi kesurupan ya, kerusuhan di Jakarta, yang kemudian adanya tuntutan dari mahasiswa ya, agenda reformasi mahasiswa ya. Yang pertama itu adalah bubarkan atau turunkan Soeharto. Yang kedua adalah hapuskan KKN. Nah, yang ketiga hapus dua fungsi ABRI. Yang keempat tegakkan hukum dan HAM. Ya, itu adalah tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam reformasi di tahun 1998 di gedung DPR MPR. Ya, akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Jadi setelah melalui rangkaian beberapa peristiwa dari 13 dan 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan besar-besaran, dan bahkan ada jadi katakan pelanggaran HAM terhadap etnis Tionghoa. Ya, luar biasa lah cerita pada saat itu.
dan warga Tionghoa itu menjadi sasaran pada saat itu. Dan pribumi, warga pribumi itu menjadi raja di periode atau di rentang tahun itu. Ya kemudian ya berbagai macam peristiwa Semanggi dan sebagainya ya, bahkan kita kehilangan 4 mahasiswa ya. Kita kehilangan 4 mahasiswa yang menjadi korban dalam usaha mahasiswa untuk menggulingkan atau menjatuhkan atau menurunkan Orde Baru dan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden masa Orde Baru. Nanti kalian bisa lihat nama-nama mahasiswa yang menjadi korban dalam usaha mewujudkan reformasi yang digadang oleh mahasiswa pada masa itu. Ya, Mei tanggal 20 Mei 21 Mei akhirnya Soeharto menyatakan pengunduran diri dari presiden yang dikatakan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden RI selanjutnya. Ya, perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Ya, kita lihat nanti ada pemerintahan B.J. Habibie, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan 2 periode ini SBY ya, sedangkan Budiono. Ya, kita lihat masa pemerintahan B.J. Habibie terlebih dahulu. Begitu menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ketiga, Habibie kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang berasal dari elemen dan kekuatan seperti ABRI, partai politik, unsur daerah, golongan intelektual, serta lembaga swadaya masyarakat. Terus kemudian menerapkan undang-undang multipartai dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Terus yang selanjutnya itu menyetujui pelaksanaan referendum Timur Timur. Nah, ini yang menjadi bumerang nantinya bagi Habibie. Ya, pelaksana itu dilaksanakan di Timur Timur dan menghasilkan 79% penduduk memilih merdeka dan 21% memilih menjadi bagian Indonesia. Lepaslah Timur Timur dari cengkraman NKRI atau dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah membebaskan tahanan politik dan tokoh-tokoh ex PKI yang telah ditahan sekitar 30 tahun. Ya. Nah, itu masa pemerintahan B.J. Habibie. Ya, kita lihat dulu masa pemerintahan B.J. Habibie ada apa sih? Yang jelas yang menjadi bumerang tadi yang cukup penting pada masa itu yaitu lepasnya Timur Timur dari NKRI. Selanjutnya B.J. Habibie juga melaksanakan pemilu. B.J. Habibie juga kemudian melaksanakan pemilu pertama di era reformasi, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dan pada saat itu diikuti oleh 48 partai politik. Bayangkan kertas suaranya lebarnya seperti apa ya, 1 halaman koran Suara Merdeka. Wah, itu seperti 1 halaman koran tuh. Dulu itu kertas suara seperti itu, dan gambarnya kecil-kecil sehingga calon pemilih pun atau pemilihnya itu juga bingung mau nyoblos yang mana. Dan hasilnya pada saat itu dimenangkan oleh PDIP yang diikuti oleh Golkar, P3, PKB, dan PAN. Ya, kemudian hasil dari pemilu tersebut kemudian membentuk perwakilan-perwakilan di MPR, yang kemudian MPR hasil pemilu 99 melaksanakan amandemen ya, sebagai amandemen pertama UUD 45, kemudian melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pada saat itu dilakukan dengan voting dan dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, ini kita masuk ke masa pemerintahan Abdurrahman Wahid
atau presiden yang keempat. Ya, tahun 1999 hingga tahun 2001. Ya, ini banyak cerita kalau Abdurrahman Wahid. Ini Abdurrahman Wahid yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, polisi dipisahkan dari militer sehingga ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Yang kemudian Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Ya, makanya Gus Dur dikenal sebagai papak pluralisme. Ngomongnya angel teman ya. Ya, kita dapat melihat barongsai secara terbuka itu dimulai pada masa Gus Dur hingga sampai saat ini. Imlek pun juga kita rasakan kemeriahannya dengan melihat perayaan Imlek juga dimulai pada masa Gus Dur. Penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kemudian mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Setelah dalam bidang politik luar negeri, Presiden Abdurrahman Wahid berusaha melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Nah, bahkan ya, media pada masa itu kadang yang kontra terhadap Abdurrahman Wahid itu melihat bahwa Gus Dur itu presiden yang suka jalan-jalan. Padahal itu adalah menjalin tali silaturahmi ya. Kalian tahu sendirilah silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Ya, itu masa pemerintahan Gus Dur. Tapi pemerintahan Gus Dur tidak dapat berjalan dengan maksimal karena ada beberapa masalah pada masa itu ya. Yaitu yang pertama adalah konflik mengenai jabatan Kapolri yang membuat Gus Dur harus berselisih dengan DPR. Yang kedua adalah konflik Gus Dur dengan para petinggi militer yang membuatnya harus memberhentikan Kapuspen Hankam, Majen TNI Sudrajat dan Menko Polkam Wiranto, serta munculnya kasus Brunegate dan kebijakan kunjungan Gus Dur yang dianggap terlalu hura-hura ya, bahkan membuang anggaran di saat tengah politik dan ekonomi Indonesia yang belum stabil, serta anggapan Gus Dur terhadap DPR atau MPR yang tidak sesuai ya, artinya menyakitkan bagi MPR dan DPR. Bahkan Gus Dur sempat mengeluarkan dekret yang kemudian menjadi bumerang bagi dirinya sendiri ya, karena dia diangkat oleh MPR kok malah dia akan membekukan MPR dan DPR RI. Nah, dekret tersebut yang akhirnya menjadi bumerang bagi beliau yang kemudian diberhentikan oleh MPR dengan TAP MPR nomor 7 MPR _2000. Nah, selanjutnya kita masuk ke masa pemerintahan Megawati. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kita membahas masa akhir Orde Baru, masa B.J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Nanti ada forum, silakan berkomentar, nanti di situ ada pernyataan. Silakan, saya harapkan semuanya itu berkomentar di situ. Dan nanti ada timbal baliknya, begitu nanti Pak Guru komentari, silakan kalian juga ikut membalas komentarnya Pak Guru ya. Jadi kita ramaikan forum diskusi yang nanti ada dalam model. Silakan diperhatikan. Selamat belajar, tetap sehat dan tetap menjaga imunitas agar kalian bisa ya, tetap sehat dan menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, banyak tutur kata yang tidak pas, celata tretot ya, tidak jelas. Ya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.